GKKAUP. Untuk pembelajaran proses pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan aplikasi Zoom. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Harap kalian sehat terus ya. Nah, mengawali pelajaran kita hari ini, Miss minta ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan Gerard, pimpin semuanya dalam berdoa. Oke, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, thank you Gerard. Nah, sekarang Miss akan share screen. Lanjut, kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama. Oke, nah sebelumnya itu Miss akan absen. Dengarkan namanya baik-baik. Absen kalau namanya Miss panggil ya. Nah, kan namanya baik-baik. Kevin, Present, Miss. Jessica, Chris. Present, Miss. Oke, nah semuanya sudah hadir ya yang tadi sudah melapor. Nah, sekarang biarkan kita tadi sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, biar lebih semangat, Miss punya yel-yel. Nah, ketika Miss bilang mana semangatmu, nah kalian jawab apa? Ini semangatku. Oke, bisa? Oke, kita coba ya. Miss akan mulai dulu. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, good job. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, nah setelah kalian membaca teks tentang hilangnya tempat bermainku, kalian dapat menguraikan. Nah, hari ini Miss mau tanya, pada tema sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Miss mau tanya, siapa yang bisa bantu Miss? Apa itu sumber daya alam? Ayo. Saya bisa, Bu. Ya, Gerard. Ayo Gerard. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami. Nah, dari materi itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang, kita akan share kembali tentang sifat tokoh dalam teks cerita. Yang kedua ada jenis-jenis pekerjaan, dan yang ketiga yaitu upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, di sini Miss punya teks cerita ya. Jadi di sini kalian akan membaca teks cerita. Ayo, siapa yang bisa bantu Miss untuk baca teks ceritanya? Gisel, Miss. Gisel, oke Gisel, boleh deh Gisel. Gisel, ayo baca Gisel. Obe si burung beo memiliki banyak teman. Momo si monyet, kaktus si kakatua, jangki si kijang, dan giga si gajah. Mereka semua tinggal di dalam hutan. Sejak untuk kebaikan mereka dan makhluk hidup lainnya. Oke, thank you Gisel. Nah, dari teks bacaan ini Miss mau tanya, ya, siapa yang bisa jawab boleh angkat tangannya. Jadi please raise your hand ya kalau misalnya kalian tahu jawabannya. Nah, siapa saja teman-teman OB dalam teks cerita itu? Yes, Momo si monyet, kaktus si kakatua, jangki si kijang, giga si gajah. Oke, ada yang lain? Kalau Kevin, apa jawabannya Kevin? Momo si monyet, Ya. si kakatua, jangki si kijang, giga si gajah. Oke, good job. Thank you
dan Kevin. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang biasa dilakukan OB bersama teman-temannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya bisa Nah, Grace lagi deh, Grace. Yang dilakukan OB bersama teman-temannya setiap hari, mereka bermain bersama, mereka bermain petak umpet dan berkejaran di antara pepohonan. Iya, betul sekali. Ada yang lain, Gerard? Kalau Gerard, apa jawabannya? Tadi Gerard sempat angkat tangan. Sama seperti Grace, bermain. Nah, selanjutnya kalian punya tugas pada LKPD kalian yang Miss sudah bagikan di WA Group dan GCR. Nah, ada di situ kegiatan 1, yaitu memberikan pendapat pribadi tentang sifat tokoh dalam cerita, ya. Jadi kalian akan menuliskan, kalian bisa memilih salah satu, ya, tokoh dalam teks cerita, kemudian kalian bisa tuliskan bagaimana sifatnya, ya. Jadi Miss kasih kesempatan untuk mengerjakannya, ya. Nanti kalau sudah selesai boleh lapor ke Miss. Oke, boleh dikerja dari sekarang. Itu ada di LKPD-nya ya, kegiatan 1. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kalian apa sih pendapat mereka tentang sifat tokoh dalam cerita. Siapa yang mau bacakan dulu hasil pekerjaannya? Gisa, Miss. Gisa, Miss. Gisel. Oke, boleh Gisel. Saya Seekor burung beo. Obe memiliki sifat senang berteman dengan siapapun. Saya suka dengan tokoh Obe karena sifatnya tidak memilih teman. Obe juga memiliki sifat setia kawan. Ia memikirkan nasib temannya saat pohon-pohon di hutan tempat bermainnya ditebang habis. Oke, nah Miss mau dengar lagi suaranya Caroline. Tadi Caroline sempat angkat tangan. Caroline, apa jawabannya kalau Caroline? Apa pendapat pribadinya Caroline? Obe adalah seekor burung beo. Obe memiliki sifat senang berteman dengan siapapun. Saya suka dengan tokohnya Obe karena Oke, nah itu tadi tentang pendapat kalian mengenai sifat tokoh dalam cerita ya. Nah, kalian sudah menuliskan pendapat atau komentar kalian tentang salah satu tokoh dalam cerita. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini ya pendapat tentang sifat OB. Selanjutnya di sini Miss punya video tentang upaya pelestarian menjaga sumber daya alam ya. Jadi tolong disimak baik-baik videonya, nanti Miss akan tanya dari video ini ya. Oke, itu tadi ya video tentang bagaimana kita menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, dari video ini Miss mau tanya ya. Nah, ini gambar apa? Gambar yang pertama. menebang pohon. Liar. Kemudian gambar yang kedua apa? Berburu hewan. Berburu hewan. Ya. Nah, gambar yang ketiga apa? Membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang merusak lingkungan. Oke. Daya alam. Kalian sudah melihat, kalian sudah menonton video tentang bagaimana kita menjaga kelestarian sumber daya alam atau upaya yang harus kita lakukan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, di sini juga ada kegiatan yang merusak sumber daya alam. Nah, ketika kita tidak merawat alam kita, ketika kita merusak lingkungan kita, nah
Apa akibat jika kita tidak melestarikan sumber daya alam tersebut? Ada yang Ya. bisa bantu jawab nih? Gisa, Miss. saya, Miss. Rit. Oke, Rit. Rit apa? Pertama terjadi bencana alam. Oh iya, benar sekali. Terjadi bencana alam. Nah, bencana alam seperti apa? Tadi Gisel angkat tangan. Tanah longsor. Banjir. Wah, iya. Banjir. Banjir. Apalagi Revan tadi angkat tangan Revan. Tanah longsor. Iya, siapa yang jawab tanah longsor? Efrain ya? Revan ya? Oke, thank you ya. Nah, jadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi ketika Terjadi pencemaran lingkungan. alam? Iya, terjadi pencemaran lingkungan. Kita bisa lihat ini. Pencemaran lingkungan bisa terjadi seperti ini, yaitu sampah berserakan di mana-mana ya. Ketika lingkungan kita seperti ini, apakah kita bisa hidup sehat? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kalau lingkungan seperti ini apa yang akan terjadi? Banyak tumbuhan dan mati yang Iya, betul sekali. Ya, lingkungan kita tidak menjadi sehat dan kita akan mudah terserang penyakit. Iya. Nah, selanjutnya akibat apa yang akan terjadi? Banyak Hewan yang punah. Komodo. Iya, banyak hewan dan tumbuhan yang akan punah. Nah, misalnya apa kalau hewan dan tumbuhan yang akan punah? Komodo. Ada komodo. Kalau tumbuhan contohnya apa? Kantong semar. Oke. Nah, di sini kalau tumbuhan yang hampir punah itu ada kantong semar, kemudian juga ada komodo. Ada juga Badak bercula satu. Iya, betul sekali. Ada juga badak bercula satu. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui tentang upaya pelestarian sumber daya alam, kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kegiatan sumber daya alam, nah kemudian juga kalian bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika sumber daya alam tidak dilestarikan. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu pada kegiatan 2, pada lembar LKPD kalian yang sudah bagikan, kalian akan membuat apa? Poster ya. Nah, di sini kalian akan buat poster tentang sumber daya alam. Misalnya, ini Miss kasih contoh ya. Ayo tanam pohon. Kalian boleh, jadi di sini tugasnya, kalian boleh gambar dulu bumi atau gambar pohon, kemudian kalian sertai dengan teksnya. Misalnya, ayo menanam pohon. Ada juga tanam, teksnya di sini. Tanam pohon di bumi. Pohon di bumi untuk masa depan kami. Iya, ya. Jadi di sini nanti posternya dikerjakan di LKPD pada kegiatan 2. Jadi boleh dikerja di sini ya. Oke? Oke, Miss. Nah, ini tugas kalian yang kedua, yaitu mengerjakan kegiatan 2 pada LKPD, membuat poster pelestarian sumber daya alam. Nah, tugas ini nanti boleh dikumpulkan ke GCR sebelum jam 6 sore. Ya, sebelum jam 6 sore. Boleh dikumpulkan tugasnya sebelum jam 6 sore di GCR. Ya. Oke? Baik, Miss. Iya. Lanjut ya. Nanti untuk tugas posternya Miss tunggu di GCR. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini Miss punya teks tentang jenis pekerjaan. Ada yang bisa baca atau bantu Miss untuk baca? Miss belum dengar suaranya Queenie hari ini. Queenie deh yang baca hari ini teksnya. Oke, silakan Miss. Iya, dibaca nak. Jenis pekerjaan ini akan... Nah, ada pemetik teh adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada juga pengemas teh yang menghasilkan jasa. Nah, Miss mau tanya, coba kalian sebutkan jenis pekerjaan lain yang menghasilkan jasa. Apa? Ayo, 1. Dokter. Penjahit. Dokter. Taksi. Guru.
Supir Ah, taksi. Ayo. Ada yang jawab penjahit. Supir taksi. Yang menghasilkan batu jasa. Guru. Oke. Supir taksi. Supir taksi. Oke. Ada guru dan guru. Apa lagi? Yang menghasilkan barang dan jasa. Di sini Miss punya tabel ya tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, siapa yang mau baca nomor 1? Gisel, Miss. Gisel, boleh Gisel. Baca, pekerjaannya petani, tempat bekerjanya di mana. Oke, dan lanjutkan seterusnya sampai terakhir. Pekerjaan petani. Tempat kerja sawah. Kegiatan bercocok tanam. Hasil padi dan jagung. Belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, Miss punya tugas lagi. Pada kegiatan 3 di LKPD kalian, kalian akan membuat tabel jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, ini di sini diisi ya. Oke, ada kolom atau tabel tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian ada tabel jenis pekerjaan. Miss, izin ke toilet, Miss. Boleh, izin ke toilet boleh. Silakan. Nah, ada jenis Miss lanjut ya. Ada jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Boleh dikerja dari sekarang, Miss tunggu ya. Oke, Miss. Oke, yo siapa yang mau bacakan? Miss. Apa? Bisa, Miss. Mesika. Tadi bicara ya Mesika. Mesika, nomor 1 apa? Pekerjaannya penjahit. Ya. Kemudian? Tempat kerjanya itu konveksi. Ya, terus? Terus setelah itu kegiatannya itu menjahit pakaian. Selanjutnya. Hasilnya pakaian. Dampak bagi masyarakat itu terpenuhnya kebutuhan sandang. Dampak pekerjaan bagi pekerja itu terpenuhnya kebutuhan hidup. Oke, good job Mesika. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo, siapa mau nomor 1? Yang mau bacakan. Oke, Grace, angkat tangan. Boleh, Grace. Pekerjaan guru. Iya. Tempat kerjanya sekolah, kegiatan mengajar peserta didik. Hasilnya anak yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Dampak bagi masyarakat, membantu masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemudian. Dan dampak pekerjaan bagi pekerja, keahliannya bermanfaat untuk orang lain. Oke, good job Grace. Nah, itu tadi ya, jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, kemudian jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, selanjutnya, semua tugas-tugas mulai dari kegiatan 1 tentang sifat toko, kemudian poster, kemudian jenis mengisi tabel tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, itu kalian foto ya, itu kalian foto dan kirim ke GCR ya. Jadi hasilnya nanti Miss tunggu di GCR ya. Jadi jangan lupa untuk foto pekerjaannya kemudian kirim. Iya, Bu. Iya. Nah, selanjutnya iya, oke. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi ya. Mengerjakan evaluasi, Miss sudah kirim linknya ya. Jadi evaluasinya dikerjakan melalui Google Form. Ada? Iya, Miss. Ada tadi. Iya, oke. Miss sudah kirim ya. Oke, boleh dikerja dari sekarang. Miss tunggu ya. Nah, kalau sudah selesai, boleh. Oke, finish ya. Oke, Erin. Nah, setelah kalian mengerjakan evaluasi yang Miss sudah bagikan tadi, ya. Nah, Miss mau tanya, hari ini kita belajar apa sih? Siapa yang bisa bantu di Kento? Ayo Kento. Hari ini kita belajar apa Kento? Sifat tokoh dalam cerita. Sifat tokoh dalam cerita. Apalagi?
Upaya pelestarian sumber daya alam. Ya, upaya pelestarian Sumber daya alam. daya alam. Nah, berikutnya siapa yang Nomor kita bantu? 3, Evaluasi. akibat Grace tadi jika angkat tangan ya, menjaga Grace. bisa, Miss. Oh, Giselle apa Giselle? Akibat jika menjaga kelestarian sumber daya alam. Kenapa? Bisa diulangi? Akibat jika menjaga kelestarian sumber daya alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, akibat jika tidak menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, apalagi yang kita pelajari? Setelah kita belajar dari semua, Miss ingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan, dan menggunakan Masker. Ya, jadi demikian pelajaran kita hari ini. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, Miss minta Giselle untuk pimpin temannya dalam berdoa. Baik, Miss. Oke, Giselle. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu pada pembelajaran tematik melalui Zoom pada siang hari ini kami. Amin. Oke, thank you Giselle, thank you semuanya ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Boleh, Liv. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.